hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media atau Tarbiyah Sunnah Channel, baik di 1476 AM-nya ataupun melalui saluran YouTube, Facebook, Twitter, Instagram yang ada di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Fatihah, yang mana kita akan pembahasan kita masuk kepada tafsir Al-Baqarah ayat yang ke 35 ya. Ini saya mungkin salah mengirim data ya. Sehingga di media disebutnya Al-Baqarah 34 ya. Ini sebenarnya Al-Baqarah 35 ya. Al-Baqarah ayat 35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzusyaitonir rajim, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan kami berkata, kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di jannah, ya, di surga. Dan makanlah oleh kalian berdua dari surga tersebut dengan penuh kenikmatan, semua yang ada di dalamnya sekehendak kalian berdua. Silahkan, ya, bebas kalian makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Namun janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nah, di sini pohon ini tuh ada buahnya. Artinya semua buah-buahan yang ada di surga boleh dimakan kecuali buah yang ada di pohon ini. Makanya jangan sampai buah itu dimakan. Allah telah melarangnya dalam bentuk mendekatinya pun jangan. Apalagi sampai memakannya. Jika engkau fatakun wadzalimin, jika engkau melakukannya, maka jika kamu berdua melakukannya, yaitu Adam dan istrinya di sini, maka kalian berdua akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Sebelum kita masuk kepada faidah-faidah dari ayat ini, kita lihat dulu bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari tafsir beliau yang kita ambil, yaitu pada ucapan waqulna, dan kami berkata. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya, ya, Allah mengucapkan kata kami di sini bukan menunjukkan kami di sini artinya Tuhannya banyak, bukan, tetapi li ta'zim, dalam rangka untuk, ya, mengagungkan dirinya
Dan memang Allah zat yang paling berhak untuk mengagungkan dan membesarkan dirinya. Makhluknya maka ini tidak boleh. Firman Allah berikutnya, Allah berkata, uskun anta wa zawjuka, tinggallah engkau dan istrimu, ya, dan istrimu di surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Adam dan istrinya untuk menempati surga. Dan perintah di sini nanti kita akan lihat maksudnya adalah ya, ini perkara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya inginkan kepada Nabi Adam dan istrinya. Dan istri Nabi Adam ya sebagaimana sudah kita ketahui bersama namanya Hawa ya. Hawa ini istri Nabi Adam. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya kata saya di sini. Ya, dan Hawa di sini ya pakai ha ya, bukan ha, tapi Hawa ya pakai ha. Kalau Hawa itu kan nanti larinya kepada ya hawa nafsu atau mananya bisa udara dan seterusnya ya, tergantung huruf belakangnya apa. Tapi yang kita tekankan di sini bukan ha tapi ha ya, seperti itu. Tinggallah kalian berdua al-jannata ya, jannah ya, jannah. Setiap kali kita menyebutkan lafaz jannah dalam Al-Qur'anul Karim, maka satu perkara yang harus tergambar pada diri kita, dia adalah apa? Bustan kasirul asjar, yaitu kebun yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang. Berikut buahnya tentunya. Itu yang harus ada dalam mindset kita tentang lafaz jannah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan disebut dengan jannah, jadi al-jan itu artinya ya al-mustatir, artinya sesuatu yang tertutup. Al-maqtu ya, sesuatu yang tertutup. Makanya jin dikatakan jin karena dia tertutup, tidak bisa kita lihat secara langsung. Ya, tidak bisa kita lihat secara langsung. Junnah, seperti Nabi bersabda, as-siyamu junnah. Saum itu adalah junnah. Maksudnya apa? Dia adalah penutup, menjadi penghalang, menjadi perisai agar kita tidak ya agar kita terjaga dari perkara-perkara yang tidak diinginkan berupa kemaksiatan gitu kan. Nah, saum itu bisa menjadi benteng kita dari ya dari kemaksiatan ya, bisa menjadi benteng kita dari tipu daya syaitan dan seterusnya. Maka demikian pula kata jannah ya, kata jannah ini artinya adalah dia tempat yang tertutup, yang ditutupi, kebun ya, sebuah tempat, sebuah kebun yang tertutupi, maksudnya ditutupi, artinya dipenuhi dengan pohon-pohon yang lebat ya, bukan saja pohonnya saja tapi juga dipenuhi dengan berbagai macam buahan dari pohon tersebut. Ini mindset kita ketika kita bertemu dengan lafaz jannah, itu mindsetnya harus seperti itu ya. Dan kata jin di sini juga sama, ketika bahasa Arabnya ada bahasa Arab lain dari pecahan katanya junun, ya, jin, ada kata jin di situ, junun, ya, ada junnah, ada jannah. Junun itu artinya gila, gila, tertutup, artinya tidak normal lagi gitu, karena dia tertutup sebuah hal yang standar dari apa yang dipahami oleh keumuman manusia, ya, junun atau majnun begitu. Nah, kata surga, mindset kita adalah mesti ada yang ada kata tertutup di situ. Artinya apa? Sebuah kebun yang tertutupi saking rindangnya oleh pohon-pohon yang rindang begitu kan. Dan tentu dengan buah-buahnya di situ. Di sini kemudian Syekh Utsaimin menghadirkan sebuah monolog ya, semacam pertanyaan antara tanya dan jawab tapi oleh Syekh Utsaimin sendiri. Pertanyaannya adalah apakah jannah di sini surga yang abadi atau dia sebuah surga menyendiri yang bukan sifatnya abadi gitu, seperti itu.
Maka kata beliau, zahir dari kitab dan sunnah, dia adalah surga yang abadi sifatnya. Ini menurut pandangan beliau. Bukan surga yang lain. Ya, bukan surga yang lain. Karena kata al-jannah di sini, di sana ada alif lam di situ, al-jannah. Dan al-jannah, alif lam pada kata jannah itu dia berfungsi sebagai lil ahda adzini. Ya, jadi sesuatu yang langsung kita ikat oleh pikiran kita. Oh, surganya yang itu, tidak yang lain begitu. Namun ada konsekuensi dari pernyataan itu yang melahirkan pertanyaan kembali. Kata beliau, fa in qila. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu, ya, bagaimana konsekuensinya? Ya. Berarti bila itu adalah abadi, maka orang yang memasukinya, konsekuensinya dia tidak akan keluar dong. Tapi kenyataannya, ya pada ayat berikutnya ternyata Adam dikeluarkan dari tempat tersebut. Gitu. Maka kata beliau, maksud dari dia adalah surga yang abadi, artinya tidak akan keluar darinya setelah apa? Setelah nanti hari kebangkitan. Setelah kebangkitan. Maka siapa yang memasukinya, artinya setelah hari kiamat itu tegakkan, maka siapa yang memasukkannya, dia tidak akan keluar lagi. Ya, seperti itu. Sebagaimana ini disebutkan bahasanya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Mimiyah, ya, yang masyhur tersebut. Lafaz berikutnya, ya, Allah mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah wa kula, dan makanlah oleh kalian berdua. Ya, makan di sini, ya, adalah kata lafaz perintah, tapi maknanya adalah untuk, ya, dimubahkan oleh kalian, dihalalkan untuk kalian semua yang ada di surga ini. Juga sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka berdua di dalam surga tersebut. Ya, rogodan, ya, hanian marian, dengan sesuatu yang kalian menikmatinya, memakan tersebut, ya, memakan buah-buahan atau makanan yang ada di surga tersebut. Kalian boleh makan, ya, dengan penuh kesenangan di tempat manapun yang kalian pilih. Kalian boleh pilih tempat di mana kalian makan, termasuk bahwasanya ini kapanpun kalian bisa menikmati makanan tersebut. Jika nanti di antara faidahnya bahwa buah-buahan di surga itu tidak kenal waktu, selalu ada. Sebanyak apapun nanti penghuni surga memasukinya, maka makanan surga itu nggak kemudian ketika misalnya, ya, dimakan oleh sekian, mungkin jutaan atau mungkin miliaran, kita nggak tahu ya berapa jumlah manusia, tapi anggaplah itu sangat banyak gitu. Gak kemudian ketika buahnya itu dimakan, nanti nunggu lagi sekian bulan atau sekian tahun untuk kemudian dia berbuah kembali. Tidak seperti itu. Itu konteks keduniaan iya, tapi dalam konteks surga maka buah-buahnya tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Wala taqrabu hadhihi syajarah, namun janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ya, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan apa jenis pohonnya. Apa jenis pohonnya. Sehingga tidak ada nama, ya, pada pohon yang Allah melarang Nabi Adam untuk berdekatinya. Cuman kadang-kadang kita sering latak itu namanya pohon khuldi gitu, ya. Padahal khuldi itu bukan nama pohon. Khuldi itu artinya apa? Keabadian. Mengapa? Karena itulah, ya, bahasa marketingnya iblis kepada Nabi Adam. Kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu akan jadi abadi. Itu salah satu tipu daya iblis saja, menipu Nabi Adam gitu. Tapi itu tidak ada kaitannya bahwa nama pohonnya pohon khuldi gitu, enggak. Tidak ada satu ayat maupun hadis menjelaskan nama pohon tersebut. Maka kita harus biarkan itu dengan
kesamarannya. Jangan kita perinci, oh pohonnya pohon ini namanya. Biasanya tadi pohonnya pohon khuldi, bukan. Allah tidak pernah menjelaskan namanya. Ya, demikian juga Rasulnya SAW tidak menjelaskan apa nama pohon tersebut. Ya, ya. Dan bukan menjadi bagian dari agama untuk kemudian kita tahu namanya gitu. Jadi jangan cari kerjaan yang nggak jelas lah, gitu kan. Dicari-cari nggak ada manfaat. Ya, nggak ada manfaat. Itu bukan bagian dari esensi dari agama kita gitu, untuk mencari sesuatu yang tidak agama kita ini dari Allah Rasulnya jelaskan. Kalau kalian berdua mendekati pohon ini, ya, maka akibatnya kalian akan termasuk minal zalimin, termasuk orang-orang yang kaum yang zalim. Ya, kaum yang zalim. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, setelah sebelumnya, ya, Allah berdialog kepada malaikat, ya, kemudian dari situ Allah hadirkan Nabi Adam, kemudian ada iblis di situ. Nah, sekarang muncul yang kelima, itu adalah istrinya Nabi Adam. Istrinya Nabi Adam. Ya, mari kita lihat beberapa faidah dari uraian ayat tersebut. Yang pertama, yaitu isbatul qaulillahi azza wajal. Ayat tersebut mengandung penetapan, ya, bahwasanya Allah itu berbicara, dan ini sudah berulang-ulang. Faidah ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Ya, pada ayat sebelumnya sama faidahnya itu juga. Ya, saya berpikir kenapa itu selalu diulang-ulang gitu. Demikianlah, ya, pendidikan dalam masa pembinaan akidah itu kadang seorang itu satu kali itu baru selintas selewat, kadang nggak paham. 2 kali diulang lagi mulai, ya, mungkin baru sampai 3 kali jadi kokoh pemahamannya. Itu seperti itu, ya, seperti itu. Demikianlah kesabaran para ulama dalam memberikan edukasi atau pengajaran pada ilmu, apalagi ini ilmu akidah. Bukan saja itu, kembali saya menegaskan kembali bahwasanya konsekuensi bahwa Allah itu berbicara, maka Allah berbicara itu dia mengandung suara yang bisa didengar, mengandung huruf yang tersusun dengan baik, dengan benar, dengan baik, sehingga bisa difahami oleh yang mendengarnya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya Adamu uskun, wahai Adam, tinggallah kalian berdua. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Kalaulah seandainya Adam, ya, tidak mendengar karena tidak mengeluarkan suara itu, maka itu gak akan memberikan faedah bagi Nabi Adam karena tidak terdengar. Begitu juga kalau dia bukan berupa huruf yang tersusun yang bisa difahami. Ya. Ya. Sehingga menjadi suatu menjadi untaian kalimat yang terpahami maknanya, dan tentu diawali karena dia mengandung suara. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berkata-kata yang perkataan Allah itu, ya, mengeluarkan suara yang bisa didengar dan berisi susunan huruf yang tersusun yang bisa menjadi kalimat yang mengandung makna yang bisa dipahami oleh mendengarnya. Dalam konteks ayat ini adalah siapa? Nabi Adam yang mendengar suara Allah dan berisi urutan rangkaian kata-kata, rangkaian huruf yang Nabi Adam faham. Ya. Nabi Adam faham. Namun kita tidak boleh samakan perkataan Allah dengan perkataan makhluknya. Ya. Inilah keyakinan kita, ya, keyakinan benar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun di sini kita dapati ada banyak perkataan-perkataan yang, ya, sebagian orang gitu berpendapat bahwasanya itu adalah bukan ucapan Allah secara langsung, tetapi dia adalah sebuah makna yang berdiri sendiri begitu. Dia tidak keluar dari perkataan Allah langsung. Tidak mengandung suara dan tidak mengandung huruf yang tersusun. Ya. Nah, orang-orang seperti ini memiliki banyak pandangan-pandangan, bahkan pendapat mereka itu bisa sampai 8 pendapat tentang masalah itu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, pandangan mereka satu tentang kalamullah. Ya, tentang perkataan Allah atau firman Allah atau perucapan Allah, bahwasanya itu perkataan Allah langsung yang
berupa suara yang bisa didengar dan berupa huruf-huruf yang tersusun yang bisa difahami maknanya. Faedah berikutnya adalah ayat itu menjelaskan karunia Allah Azza wa Jal kepada Nabi Adam dan juga Hawa istrinya. Yang juga Hawa istrinya Nabi Adam tadi. Ketika apa? Ketika Allah mengatakan kepada keduanya, tinggallah kalian berdua di surga. Dan kita paham bersama surga tempat yang ya tidak ada satupun kesulitan, penderitaan, kesusahan, full ya total itu adalah kenikmatan. Ini berarti apa? Ketika Allah berkata kepada Nabi Adam dan istrinya, tinggallah kalian berdua di surga, berarti apa? Ini merupakan karunia yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa. Faedah berikutnya adalah bahwasanya annan nikaha sunnatun qadimatun mundu khalaqallahu Adam wa baqiyat fi banihi minar rusul wal anbiya wa min dunahum. Bahwasanya nikah ini adalah sunnah yang sudah sejak lama ada, ya, dimulai ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan terus berlangsung ya kepada para nabi dan rasul dan kepada orang-orang selain mereka. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 38, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan." Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu Muhammad dan kami jadikan mereka itu memiliki istri dan keturunan. Maka semua para nabi dan rasul itu ya rata-rata memiliki pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan. Muncul diskusi-diskusi di sini kata saya ingin memunculkan. Fa in qala qailun zaujatuhu bintu man? Istrinya Nabi Adam yaitu Hawa itu anaknya siapa? Ya. Maka jawabannya ana khuliqat min dal'ihi. Maka jawabannya bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau kemudian ada yang bertanya, kalau begitu Hawa itu anak perempuannya Nabi Adam dong. Bagaimana dia menikahi anak perempuannya? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum apapun yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah membolehkan ya, anak-anaknya Nabi Adam yang di generasi yang pertama itu menikah antar mereka kan sesama anak kan? Betul kan? Sesama anak Nabi menikah. Maka demikian pula Allah pun membolehkan Nabi Adam untuk menikahi ya Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah pemilik hukum ya yang mutlak dan Allah menetapkan hukum siapapun apapun yang Allah kehendaki. Nah itu jawabannya. Coba sekarang kita protes Nabi Adam kok nikahi anaknya. Kita mengatakan anak-anak Nabi Adam juga nikah sama mereka. Kenapa itu nggak dibahas? Ya kan? Karena sama-sama saja itu juga nggak diperbolehkan kakak adik menikah gitu kan. Kalau kita pakai konteks syariat hari ini. Tapi pada waktu itu syariat itu belum berlaku gitu. Dan Allah menghendaki itu tidak berlaku pada hari itu. Ya. Nah itu berarti faedahnya adalah yang ingin kita tekankan bahwa menikah itu sudah merupakan sunnah. Sejak Nabi Adam itu ada langsung Allah ciptakan pasangan. Ya, karena itu ya namanya anak manusia dikatakan dia sandar manusia ketika dia punya keinginan menikah. Ya. Punya keinginan menikah. Ada kemudian jodohnya cepat gitu atau lambat, itu kembali kepada bagaimana Allah menakdirkan. Ya. Tetapi kalau sudah tidak punya keinginan menikah, nah itu berarti sudah tidak standar. Mencak orang mata normal itu aja lemah gitu kan. Seperti itu sudah terboga kahayang yang kawin teteh gitunya. Begitu. Kalau dia mengatakan, oh saya ini memilih
Karena orang soleh itu semakin soleh itu dia semakin tidak butuh kepada selain Allah. Jadi nggak butuh pasangan segala macam. Kita mengatakan solehan mana ente dengan para nabi dan rasul. Gitu. Ya. Makanya Nabi SAW itu melarang untuk membujang. Nah Rasulullah SAW anit tabatul. Rasulullah melarang untuk membujang. Kalau laki-laki. Kalau perempuan Kalau perempuan dilarang membujang. Kalau perempuan dilarang melajang ya. Melajang ya. Lajang mah umum ya. Itu laki perempuan ya boleh lah. Laki dilarang membujang, wanita dilarang melajang begitu. Seperti itu. Ini nggak boleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya kita berdoa semoga Allah mudah memudahkan ya perjodohan anak-anak Nabi Adam ya terutama dari kalangan mereka yang soleh ya gitu. Dan mudah-mudahan pernikahan ya nggak soleh jadi soleh ya. Amin. Faedah berikutnya adalah di dalam ayat tadi ada kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya kata perintah kepada Nabi Adam istrinya wa kula minha. Makanlah oleh kalian berdua ya di dalam surga tersebut, buah-buahan dari dari surga tersebut. Ini maksudnya apa? Allah halalkan maksudnya untuk kalian berdua untuk memakan. Buktinya apa? Kenapa ini tidak berupa perintah yang harus makan, kalau nggak makan enggak. Karena Allah kaitkan pada lafaz berikutnya hai sushi tuma. Ya. Yang kalian boleh bebas kalian memilih apa buahnya, kapan kalian memakannya, di mana kalian memakannya boleh bebas. Ya Allah halalkan itu untuk mereka berdua. Yang keenam, bahwasanya buah-buahan di surga itu tidak memiliki batas waktu dia berbuah. Ya. Artinya apa? Huwa maujudun fi kulli waqtin. Artinya buah-buahan itu senantiasa ada di setiap waktu. Ya, buktinya Allah mengatakan haitsu syi'tuma, makanlah sesuai yang dengan kalian inginkan. Kapanpun kalian inginkan silakan makan. Berarti apa? Buah-buahannya selalu ada. Ya, kalau seandainya buahnya itu ada setahun sekali, nggak mungkin Allah mengatakan makanlah sekehendak kalian. Loh, ketika ingin makan ternyata bulan depan buahnya nggak ada. Maka tidak berlaku lafaz itu. Ini menunjukkan bahwasanya buah-buahan yang ada di surga itu senantiasa ada, tidak pernah hilang sedikit pun. Sehingga kita lihat dengan mana yang tidak jauh berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Waqiah ayat 32-33, wa fakihatun katsiratun la maqtu'atun wa la mamnu'ah. Ya, dalam surga itu terdapat buah-buahan yang banyak, la maqtu'ah, yang buah-buahan itu tidak pernah terputus, wa la mamnu'ah, dan tidak terhalangi sedikit pun untuk menikmatinya. Jadi kita sudah bahas ya berapa pertemuan kita, ketika orang ingin makan buah, itu mereka tidak perlu bercapek-capek untuk makan buah. Ketika mereka ingin itu buahnya, pohonnya itu tiba-tiba mendekat dan sampai ke tangan ini. Tanpa orang itu bilang untuk harus manjat dulu atau bisa cari kayu atau bambu untuk diambil, tidak. Begitu ingin buahnya langsung mendekat gitu. Dan langsung bisa dipetik, langsung dinikmati saat itu. Itu luar biasa. Bahkan pohon pun melayani penghuni surga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya yang ketujuh adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya kadang-kadang memberikan ujian kepada seorang hamba. Yaitu apa? Yaitu Allah melarang mereka dari sesuatu yang disukai oleh nafsunya. Ya. Berdasarkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam dan istrinya, wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ya. Artinya begini, kalaulah seandainya Nabi Adam
tidak menginginkan buah itu, apa faedahnya Allah melarang untuk mendekati kalau tidak punya keinginan kepada pohon atau buah tersebut? Ya kan? Berarti ada keinginan, makanya Allah tahu makhluk yang Allah ciptakan bernama Nabi dan istrinya bahwa mereka punya keinginan untuk apa? Mendekati bahkan memakan buah yang ada di tersebut. Makanya Allah larang. Ya, oleh karena itu faedahnya kadang-kadang seorang hamba itu Allah berikan ujian berupa apa? Allah tahan mereka untuk melakukan sesuatu yang sangat diinginkan oleh hawa nafsunya. Kalau kita mengatakan ya bahkan banyak perkara ya yang hawa nafsu kita begitu ingin melakukannya, tapi Allah jadikan itu sebuah perkara yang Allah larang bahkan untuk Allah dekati. Contohnya misalnya apa? La taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Hawa nafsu manusia itu mereka ya punya keinginan untuk apa? Mendekati lawan jenisnya walaupun bukan mahram. Itu ada. Dan pada sebagian orang mungkin gejolak itu bisa sangat besar gitu kan. Kadang-kadang Allah melarang mereka membuat sebuah syariat sebagai bentuk ujian kepada mereka dalam bentuk ya membuat sebuah larangan pada perkara yang sangat mereka inginkan untuk mereka lakukan. Yang ke-8. Bahwasanya kadang-kadang munculnya suatu larangan yang berupa redaksinya berupa mendekati sesuatu. Janganlah kamu mendekati sesuatu. Ya, padahal kandungan makna hakikatnya adalah janganlah kamu melakukannya. Dalam rangka untuk apa? Memperketat larangan. Sekarang mana yang kita katakan yang lebih tinggi ya pelarangannya? Saya dilarang minum atau dilarang mendekati gelas? Mana yang lebih tinggi pelarangannya? Dilarang mendekati. Itu lebih proteksinya lebih tinggi. Iya kan? Kalau dilarang minum berarti saya boleh mendekat. Yang penting kan nggak minum. Kan begitu. La taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Kan bisa saja orang berpacaran yang penting kan nggak zina. Makanya Allah membuat sebuah larangan untuk pada tingkat proteksi yang paling tinggi, yaitu jangan dekati. Ini begitu tinggi ya, begitu tinggi ilmunya Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan para hambanya. Ini menunjukkan kepada kita dalam konteks kita sekarang ketika Allah melarang jangan dekati zina, maka Allah tahu bahwa zina ini perkara yang sangat-sangat berbahaya buat kehidupan manusia. Makanya kita dapati orang-orang yang menganut mazhab free sex gitu kan. Tidak ada mereka bisa membuktikan bahwa hasil dari ketika free sex itu dibolehkan, ya pergaulan bebas diperbolehkan, lalu kemudian tatanan masyarakatnya itu menjadi baik, itu nggak ada contoh. Yang ada bermunculan penyakit-penyakit, bermunculan ketidakstabilan emosi, stres, berpengaruh pada ekonomi dan seterusnya, rusak tatanan masyarakat, kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah redaksi jangan dekati. Karena mendekat saja nggak boleh apalagi melakukannya. Apalagi melakukan. Tapi intinya apa? Jangan sampai itu terjadi. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan Allah memilih menetapkan redaksi yang sangat tinggi super proteksinya. Dengan kalimat la taqrabu, jangan kalian dekati. Termasuk ya ketika Allah melarang Nabi Adam, Allah menggunakan kalimat jangan kalian dekati pohon ini, apalagi memakan buahnya gitu kan. Karena konteksnya makanlah semua yang ada di dalamnya dan jangan kamu dekati. Kan sebenarnya kalau kita lihat kalimat kesamaannya kan jangan boleh silakan kamu makan semua di surga, tapi jangan makan buah yang satu ini. Tapi Allah jangan sampai dia makan
buah yang dari pohon ini, dan kalimat bukan jangan makan buah, tapi bahkan dengan sumber protein tinggi, proteksi yang tinggi adalah apa? Jangan kamu dekati, bahkan jangan. Apalagi sampai kamu memakannya walaupun itu sangat engkau inginkan. Kalian berdua inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istrinya. Faedah yang ke-9 yaitu isbatul asbab, bahwa di dalam syariat kita itu banyak ya sesuatu yang berkaitan dengan hukum sebab akibat. Sebab akibat itu ada dalam syariat. Dan itu mengajarkan kita apa? Ilmu kelogisan berpikir. Artinya tidak, kalau istilah kita begini, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Nggak mungkin ente punya anak kalau ente nggak kawin dulu. Itu kan sebab akibat. Itu geningan ya. Nabi Isa, Maryam nggak kawin dulu, bisa punya Nabi Isa. Ya kan? Kita mengatakan, apakah itu berlaku untuk seluruh manusia? Pasti terjadi, ataukah itu satu-satunya kasus, satu-satunya situasi, saya nggak berkasus, saya khawatir negatif ya. Atau apakah itu satu-satunya kejadian agar menjadi pelajaran manusia, dan yang lahirnya adalah seorang yang sangat istimewa, itu seorang nabi, itu Nabi Isa. Jawabannya yang kedua. Allah dengan zat yang maha berkuasanya ya menetapkan makhluknya apapun yang inginkan. Seorang anak lahir tanpa bapak, Nabi Isa. Seorang anak lahir tanpa ibu, Hawa. Seorang anak lahir tanpa bapak ibu, Nabi Adam. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dan berbuat apapun yang Allah inginkan. Begitu. Namun standar kumul manusia, Allah tetapkan sebab akibat. Di sisi tadi masalah anak, bahwa Anda tidak mungkin punya anak kalau Anda tidak menikah dulu. Anda tidak bisa jadikan dalil Isa sebagai dalil Anda, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi. Ya. Nah, itu mengajar kepada kita untuk berpikir logis. Untuk kita itu bila ingin sesuatu yang ini, ya kita harus ada ngambil usaha, melakukan kegiatan gitu, agar lahirlah suatu hasil. Kan begitu sifatnya. Saya mau tanya sama antum. Ini misalnya Kang Cepi nih. Ada nggak orang kaya yang sifatnya pemalas sebelum dia kaya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau sebelum dia kaya biasanya rajin berusaha. Gitu. Maka tidak ada contoh orang kaya itu lahir dari sifat pemalas. Nggak ada contoh. Nggak ada contoh. Kenapa? Karena itu nggak berlaku sebab akibat. Islam mengajarkan kepada suatu hukum itu logis. Maka bila kita ingin kaya, ya kaya dengan makna umum. Misalnya Anda ingin kaya hati, ya Anda harus apa? Anda harus belajar semangat, rajin untuk membersihkan hati, kan begitu. Ada ingin kaya harta, Anda harus bekerja keras, gak boleh malas untuk mencapaikan fisik Anda. Ada ingin kaya ilmu, maka harus berlelah-lelah untuk belajar. Gak ada orang ulama itu lahir karena simsalab, apa kok bahasa kita, tiba-tiba tidur semedi di suatu tempat, keluar jadi ulama. Itu gak ada contohnya itu. Gak ada ulama yang seperti itu. Gak ada. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ada membuat sebuah bab ya dalam Sahih Bukharinya, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Baru orang dapat ilmu. Ya. Dan ada alhamdulillah di dalam bahasa Indonesia kita ada peribahasa rajin pangkal apa? Rajin pangkal pandai ya? Pandai. Jadi nggak ada orang pandai itu yang malas, tuh nggak ada. Nggak ada contoh. Jadi janganlah kita punya mimpi besar tapi kitanya punya sifat malas gitu. Itu nggak ada contoh. Ya. Maka bila kita ini ingin dianggap normal, standar berpikirnya betul,
ya lakukan. Ya perkara-perkara yang jelas hukumnya logis, ada hukum sebab akibatnya di situ. Makanya orang-orang yang pengen akibatnya baik tapi nggak ada kerja keras, kita menyebutkan itu para pemimpi dan pengkhayal saja kan. Para pemimpi dan pengkhayal saja. Gitu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk berpikir logis dan realistis. Ya. Yang terakhir dari faedah ayat ini adalah apa? Anna ma'siyatallahi ta'ala zulmun li nafs. Sesungguhnya perbuatan maksiat kepada Allah itu merupakan kezaliman terhadap diri si pelakunya. Apakah Allah terugikan dengan perbuatan dosa hambanya? Jawabannya tidak sama sekali. Siapa yang rugi? Ya, ketika si hamba itu berbuat maksiat, jawabannya yang rugi adalah dirinya sendiri. Setiap kali dia berbuat maksiat, dia telah mempersiapkan tiketnya menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kerugian akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat maksiat, ya, karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin agar kita itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa surga, dan di dunia pun Allah sudah berikan kenikmatan bagi orang yang senantiasa taat kepada Allah dan jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan hidup, kedamaian hati, ya. Walaupun nggak punya uang, nggak panikan. Ya, walaupun ini seadanya, itu tetap bersahaja dan tenang. Kenapa? Allah telah berikan, ya, surga untuk dia di dunia, sebelum Allah berikan dia surga di akhirat. Ketika dia senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dirinya jalan keluar dari permasalahan dirinya, dan Allah berikan datangkan rezeki dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Maka bertakwa kepada Allah, ya, merupakan sebab, ya, yang satu-satunya sebab teraihnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita terus ya bisa mengamalkan amal ketaatan, amal ketakwaan, ya, dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perkara-perkara yang Allah murka terhadap kita, yaitu menyebabkan kita mendolimi diri kita, ya, dengan itu Allah tidak selamatkan kita dari adab nerakanya. Dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita yang seperti itu, mengumpulkan kita bersama orang kita cinta di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.